Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Bar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama pimpinan dari DPRD Kota Bandung. Hadir bersama kami Bapak Dr. Haji Edwin Senjaya SEMM atau biasa disapa Kang Edwin. Kang Edwin tadi disampaikan bahwa ini harus ada solusi yang konkret yang dilakukan. Bagaimana rekan-rekan DPRD mendorong tidak hanya ke pemerintah Kota Bandung tetapi terutama soal penegakan hukum ini? Ya. Pertama, kita di Kota Bandung sebetulnya sudah ada perda juga ya, yang katakanlah bisa menjadi payung hukum terhadap meminimalisir atau bahkan mencegah praktek-praktek prostitusi di Kota Bandung. Yeah. Kita sebutkan saja misalnya ada Perda nomor 9 tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Nah, di situ disampaikan bahwa setiap orang atau badan dilarang melakukan atau menyuruh perbuatan prostitusi ini. Terus kalau misalnya terkait tentang anak di bawah umurnya sedikit, kita juga ada Perda juga. Perda nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi payung hukumnya ini tentu sebagai turunan dari undang-undang yang ada di atasnya ya. Sehingga Kota Bandung dari aspek regulasi kita sudah memiliki. Nah, berikutnya setelah dari faktor regulasinya sudah kita punya, tentu yang harus diperlukan itu ada pengawasan, penegakan perda itu. Nah, ini di sini barangkali saya perlu mengajak dan kita harus berkolaborasi, bersinergis dengan banyak pihak. Mulai dari aparatur kewilayahan, misalnya dari Pak Camatnya, Pak Lurahnya ya, karena mereka kan yang mengetahui kondisi wilayahnya. Lalu mungkin berkoordinasi dengan forum RW misalnya di sana. Sehingga begitu ada dugaan-dugaan pelanggaran tersebut sedini mungkin bisa terdeteksi. Lalu kemudian juga kita harus berkoordinasi dengan aparat keamanan ya, aparat kepolisian, termasuk juga tentu kalau perangkat kewilayahan juga ada Satpol PP kan di situ. Lalu kemudian tidak cukup sampai di situ, kita juga harus bekerja sama dengan para pemuka agama. Ya, karena para pemuka agama ini juga menyentuh sampai level-level RW juga kita tahu ya, di sana DKM ya, ada para ustadz atau mungkin para pemuka agama dari agama manapun juga saya kira itu bisa sangat membantu. Termasuk juga dari sektor pendidikan. Ya, kita harus bekerja sama dengan sektor pendidikan ini, dari para guru di sekolah, dari para kepala sekolah di sekolah. Ada program-program pendidikan yang mungkin bisa mengedukasi anak-anak supaya dari sisi akhlak, dari sisi moral mereka terjaga dan mereka tidak terpikat untuk melakukan hal-hal yang tadi kita bahas bersama. Jangan sampai ada iming-iming seperti itu akhirnya betul. Dengan modus iming-iming dengan faktor ekonomi ini akhirnya juga para korban ini akhirnya melakukan tindakan prostitusi anak di bawah umur. Menjadi salah satu dugaan, apakah ini menjadi fenomena gunung es dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung nih Kang Erwin? Apakah ada data misalnya bahwa memang rata-rata yang menjadi korban ini adalah merupakan anak di bawah umur dan berasal dari Kota Bandung sendiri, atau ternyata juga tadi sempat ada fakta dari luar Kota Bandung, atau bahkan cukup banyak nih dari data yang sempat... Kalau data secara khusus anak di bawah umur ya di Kota Bandung saya belum menemukan. Saya sedang mencoba mencari dan kita berharap semoga di Bandung ini tidak segawat yang kita duga. Tapi memang itu tadi akan ada fenomena gunung es. Ini baru beberapa kasus yang diketahui. Kita belum membuka lagi, nanti mungkin di titik-titik yang lain. Dan bisa jadi kalau itu misalnya dilakukan juga sidak seperti yang kami lakukan kemarin juga akan ditemukan hal yang sama. Ya, ada kemungkinan nih. Karena laporan itu juga semakin masif masuk kan sekarang ini. Jadi bisa jadi dan Kota Bandung sebagai kota besar, ya, ibu kota provinsi di Jawa Barat, potensi lebih besar memiliki kasus-kasus seperti ini dibandingkan daerah lain, tentu kan terbuka lebar. Ya, mungkin ini yang harus kita betul-betul antisipasi. Ya, dulu orang jualan di jalan, kelihatan ya, untuk dioperasi juga mudah. Sekarang dengan adanya aplikasi, lalu kemudian orang beralih tinggal di tempat-tempat seperti apartemen ya, yang mungkin perhatiannya kan tidak seperti di rumah-rumah pemukiman kan. Ya. Ini akan lebih memudahkan orang-orang yang memang mau beroperasi hal-hal seperti ini. Ini saya kira yang perlu sekali
dibutuhkan keseriusan dari semua pihak. Ya, mulai dari pemerintahnya, ya, eksekutif bersama-sama dengan kami, karena kalau di daerah kan unsur penyelenggara pemerintah daerah itu kepala daerah bersama-sama dengan DPRD ya. Betul. Amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, selain itu juga aparat keamanan, saya berharap juga ya bapak-bapak kepolisian bisa lebih sering lagi untuk terjun ke lapangan. Lalu tadi unsur-unsur yang tadi ya, yang saya sebutkan, semuanya bekerja bersama sampai Kota Bandung ini betul-betul bersih dari ancaman-ancaman kegiatan-kegiatan persoalan-persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat. Solusi yang didorong tentunya oleh rekan-rekan dari DPRD, mulai dari aparat kewilayahan, aparat keamanan, lalu juga bahkan sampai tokoh agama ini harus turun tangan, dan semua stakeholder yang ada di Kota Bandung ya Kang Edwin ya, untuk menyelesaikan permasalahan prostitusi anak di bawah umur ini. Tadi yang menarik adalah soal menyinggung bagaimana proteksi dari pihak keamanan. Kita ketahui secara teknik sendiri, para pelaku ini menjual secara daring. Berarti harus cukup ketat juga, atau bahkan sering yang namanya patroli siber, Kang. Seperti itu. Kita harus melibatkan, mau nggak mau ya harus ke arah sana jadinya. Walaupun juga ya dengan cara-cara bisa dibilang manual, klasik seperti kami ya. Yang kami, maksud saya bukan saya pribadi, tapi tim kami. Kita mencoba menjadi pelanggan begitu kan, untuk masuk ke situ, dan sebetulnya dari situ pasti kita bisa menemukan, kasus-kasus seperti yang terjadi kemarin. Tinggal ini aja keseriusan kita untuk terjun bersama-sama, karena kan tidak bisa hanya diselesaikan oleh 1-2 pihak ya, tapi semua pihak. Kalau perlu semuanya terlibat bersama-sama mencoba, dan ada indikasi bukan hanya prostitusinya saja. Bisa jadi kan anak-anak ini juga ketika mereka beroperasi di bawah pengaruh minuman keras, di bawah pengaruh narkoba misalnya. Kan kalau dikembangkan jadi bentuk-bentuk kejahatan yang lain. Yang juga harus kita perhatikan di sana. Baik. Cukup banyaknya tempat-tempat seperti kalau tadi dibilang soal apartemen dan sebagainya. Apakah juga harus ada penindakan tegas bagi para pemilik tanda kutip apartemen ataupun juga tempat-tempat yang dijadikan tempat prostitusi anak di bawah umur ini? Jadi yang kami baca ya kemarin di lapangan itu, di apartemen itu ada unit-unit yang dikelola oleh agen. Oleh agen-agen ya, agen-agen sewa atau jual beli unit apartemennya. Dan mereka inilah kemudian bisa memberikan lagi kepada pihak lain. Katakanlah staf pembantunya gitu ya, yang berada di lapangan untuk berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, di situ kadang-kadang yang lepas kontrol. Jadi saya kira ini ya kembali lagi ya, melibatkan pengelola, ada P3RS di sana, seperti yang kemarin dilakukan, bagus sekali, datang, memberikan laporan, bekerja sama dengan tim keamanan yang ada di sana, lalu kemudian kita bergerak bersama-sama. Insya Allah, kalau ini secara masif kita lakukan nih, dari satu titik ke titik yang lain, dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain, pelan-pelan persoalan ini bisa diminimalisir, bahkan mudah-mudahan hilang sama sekali di Kota Bandung. Secara masif harus dilakukan oleh setiap stakeholder, kolaborasi misalnya. Kolaborasi. Baik, ada yang penting juga nih Kang Edwin adalah soal para korban ini. Bagaimana juga mengembalikan para korban ini, tentunya harapan bagi mereka juga masih cukup panjang dengan umur seperti itu. Namun kita akan lanjutkan perbincangannya Kang Edwin dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami masih dalam Dialog di Ainus Japar.